Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Bagi Berita. Telah hadir bersama saya malam ini bapak-bapak dari Desa Gedang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb. Hadir di tengah-tengah kita diantaranya Bapak Kepala Desa Gedang Timur, Kecamatan Gayam, tokoh masyarakat, tokoh aktivis dari Pulau Sapudi. Malam ini kita akan berdiskusi santai tentang hal yang tadi sempat saya baca, Pak, di pemberitaan itu, bahwa bapak-bapak sekalian melakukan audensi ke Bupati terkait permasalahan yang terjadi di desa Bapak tentunya kan. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa Pak sehingga melakukan audensi ke Bupati meskipun tadi hanya ditemui oleh OPD yang mewakili Bupati karena Bapak Bupati mungkin keluar kota atau bagaimana. Permasalahan apa yang terjadi Pak sehingga dengan cuaca yang buruk ini meluangkan waktu sampai bertaruh, mungkin ya mohon maaf, nyawa saja dipertaruhkan melakukan audensi ke pemerintah Kabupaten Sumeneb. Permasalahan apa Pak Klebun? Iya, saya selaku kepala desa ya Pak. Iya. Cuman ya mengakomodir masyarakat saya tentang polemik yang pernah terjadi di desa saya di Asta Penembahan Sunan Wirokromo Belingi, yang awalnya itu Bapak Bupati mengeluarkan SK ke yayasan Sunan Wirokromo. Mohon maaf Pak Klebun, di Asta Belingi yang selama ini dikenal dengan sebutan Asta Belingi ya. Itu sudah ada yayasan. Sudah ya? ada yayasan. Terbentuk yayasan Pak Klebun. Sudah terbentuk yayasan. Pak Bupati memberikan SK itu terkait SK apa Pak Klebun? SK pengelolaan ya? Itu ya. Ya saya cuman mengakomodir saja, memfasilitasi warga karena warga itu mungkin ingin keterbukaan dalam pengelolaan Asta itu. Cuman itu. Berarti mohon maaf Pak Klebun ya, ketika Pak Klebun menyampaikan bahwa Bupati mengeluarkan SK tentang pengelolaan Asta Belingi, ini kan menjadi pertanyaan bagi saya, yang dimaksud SK pengelolaan itu bagaimana sehingga terjadi polemik yang diaudensikan tadi? Apa dalam pembuatan SK itu hanya khusus pengelolaan atau apa? Kok bisa melakukan audensi kalau tidak ada masalah? Kan seperti itu Pak Klebun. Iya. Ya itu Pak. Jadi setelah masyarakat itu mengelola aset cagar budaya yang ada di Desa Gedang Timur, itu kan sudah mencapai 3 tahun lebih dikelola masyarakat. Itu kan katanya itu ada SK baru yang ke perorangan itu, yang ke perorangan. Jadi akhirnya masyarakat ini kan bergejolak lagi, makanya pengen menghadap ke Bapak Bupati. Jadi saya mengakomodir. Ini sangat menarik berarti Pak Klebun ya, sangat menarik karena dari apa yang disampaikan Pak Klebun tadi, Pak Kades ya, Pak Kades tadi bahwa ada SK baru tentang pengelolaan Asta Belingi ini yang ada di Desa Gedang Timur, Kecamatan Gayam ini. Apakah sebelum itu ada SK? Sebelum ada terbit, kalau boleh tahu SK itu terbit tahun berapa yang terbaru ini Pak Klebun? Insya Allah tanggal berapa saya lupa. Tahunnya 2022. Berarti sebelum itu ada SK ya Pak Klebun ya. SK pengelolaan. Dan tadi disebutkan
disampaikan oleh Pak Kades bahwa Astablingi itu sudah masuk cagar budaya, kan seperti itu. Berarti kan otomatis ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam hal pengawasan dan tentunya pengelolaan sebetulnya. Bukan hanya yayasan yang harus mengelola, tetapi pemerintah Kabupaten Sumeneb. Tadi hasil audensi atau yang lebih tepatnya saya ingin tahu, seperti yang saya tanyakan tadi, permasalahan apa yang ditanyakan? Kalau permasalahan SK saya kira tidak ada masalah. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Klebun tadi, ada salah satu SK yang ditujukan ke perorangan kan seperti itu. SK apa Pak Klebun? SK juru kunci tuh, SK juru kunci. Juru kunci dengan pengertian penjaga ya? Penjaga, ya. Apakah hanya satu orang penjaga di sana Pak Klebun? Iya, kalau dulu-dulunya ya. Satu orang? Ya. Kalau sekarang? Ya makanya sejak dikelola masyarakat itu kan banyak yang merawat itu, banyak yang merawat. Termasuk penjaganya bukan satu orang lagi tapi masyarakat iya. ya. Tapi tetap itu penjaganya tetap itu, cuman yayasan mengelola untuk membangun di kota amal itu aja. Ya ini masyarakat tadi unek-uneknya saya kan cuman memfasilitasi, mengakomodir aja. Juru kunci dengan pengertian penjaga ya, hanya satu orang yang di SK oleh Bupati. Apakah juru kunci tersebut warga Gedang Timur yang memahami betul sejarah tentang Astablingi ini, atau bagaimana sehingga terjadi masalah seperti itu yang diributkan sehingga audensi itu Pak Klebun? Iya, mungkin kayak gini masyarakat, makanya masyarakat itu kan sampai bergejolak lagi, hampir bergejolak lagi di masyarakat. Mungkin karena selama ini hampir 4 tahun, 3 tahun lebih yang dikelola masyarakat itu kan sudah transparansi, pendapatannya itu sudah, pembangunannya sudah megah. Itu mungkin ditakutnya itu tidak transparansi juga, makanya sehingga masyarakat itu audensi menyampaikan unek-uneknya. Saya selaku kepala desa ya cuma mengakomodir. Hanya mengakomodir, memfasilitasi ya. memfasilitasi. Mungkin Pak Klebun tidak tahu banyak tentang ya mungkin dari bapak-bapak yang hadir ini, termasuk mungkin dari Mas Hambali selaku tokoh kepulauan asli orang Gayam, bisa memberikan sedikit masukan atau sedikit yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi sehingga para bapak-bapak ini melakukan audensi di pemerintah Kabupaten Sumeneb tadi siang, Mas. Ya, saya melihat ada animo dari masyarakat Gedang Timur untuk mengelola Astablingi ini secara kolektif. Saya baru tahu kalau Astablingi ini memiliki magnet kepada masyarakat untuk dikelola secara bersama-sama. Pertimbangannya banyak hal. Ini kan menurut keyakinan, karena Astablingi ini kan astanya seorang wali ya. Iya. Tokoh agama ya, Mas. Tokoh agama yang diyakini oleh masyarakat Sapudi dan masyarakat orang luar Sapudi, memiliki karomah atau kekuatan spiritual. Iya. Ya, karena beliau itu menurut catatan sejarah termasuk kakeknya Joko Tuli, ayah dari Adipodoi dan kakeknya Joko Tuli. Masyarakat punya keyakinan hal itu sehingga banyak berziarah ke Astablingi itu. Saya nggak tahu kenapa masyarakat itu begitu tinggi untuk ngelola. Setelah saya dapat informasi, ternyata kepedulian masyarakat itu hanya untuk menyelamatkan, istilahnya. Saya tanya-tanya informasi itu agar Astablingi ini tidak dijadikan objek ekonomi. Untuk penghasilan pribadi ya, Mas ya? Yang dimaksud objek ekonomi itu adalah bagaimana keuangan hasil berziarah itu kembali lagi kepada kenyamanan berziarah. Termasuk pembangunan atau fasilitas ya? Atau memang kalau ada
lebih dari peziarah itu bisa disalurkan kepada fakir miskin. Saya melihat informasi, mendengar informasi semacam itu, dan animo masyarakat sepertinya menjadi gejolak untuk mempertahankan pengelolaan secara kolektif, bukan perorangan. Saya melihatnya begitu. Sangat menarik Mas Hambali. Tadi saya sempat juga membaca yang menjadi permasalahan melakukan audensi ke pemerintah Kabupaten Sumeneb yang tujuannya sebetulnya kepada Bapak Bupati itu tentang masalah kepala penjaga atau yang mendapatkan SK perorangan itu katanya salah seorang yang ditunjuk sebagai kepala seperti itu, di mana orang tersebut bukan domisili di Gayam, tepatnya di Desa Gedang Timur, tetapi di daerah kabupaten lain yang di luar Kabupaten Sumeneb. Apa memang benar seperti itu? Informasinya begitu, cuman saya kan tidak tahu pasti ya secara administrasi, misalnya KTP-nya saya nggak melihat langsung ya. Cuma saya punya keyakinan ketika saya berziarah ke Astabeling itu, orang yang ditunjuk bupati nggak ada. Yang mendapatkan SK tersebut ya? Ya. Sebagai penjaga atau kepala penjaga? Sebagai juru kunci. Juru kunci ya? Kan saya memahaminya begini. Bupati memberi SK kepada si A misalnya, untuk menjalankan tugas sebagai juru kunci, bla 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 tugasnya. Ya. Tapi yang melaksanakan tugas ini orang lain. Saya nggak tahu aturan SK itu apa boleh diwakilkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mengibaratkan SK PNS. SK PNS itu si A mendapat tugas mengajar di sekolah si B. Ternyata si A ini yang mendapat SK mengajar ini nggak ada di sekolah B. Yang mengajar siapa? Orang lain. Apa ini diperbolehkan? Ternyata di PNS nggak boleh, harus yang bersangkutan. Nah, yang SK juru kunci ini apa boleh menunjuk si A tapi orang lain yang melaksanakan tugas itu. Nah, karena itu saya melihat persoalan SK juru kunci ini perlu dijadikan bahan evaluasi. Kenapa jadi bahan evaluasi? Karena objeknya ini objek asta religi. Karena asta religi ini penuh nilai spiritual, penuh nilai magic. Saya punya keyakinan, dan ini versi pribadi saya, subjektif keyakinan saya. Barang siapa yang terlibat kemungkaran, dia masuk golongannya. Dalam konteks SK Cagar Budaya, SK juru kunci Astabeling, jika dijadikan objek ekonomi dan orang terlibat di dalamnya, saya punya keyakinan itu masuk bagian dari orang yang ikut melakukan kepentingan ekonomi di asta religi ini. Saya melihatnya di situ. Kenapa saya mendukung masyarakat? Karena saya melihat hasil pengelolaan yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat dilakukan secara transparan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan Astabeling dan kenyamanan berziarah. Gitu. Mungkin terkait masalah SK itu kan Mas Hambali mengatakan tidak tahu karena Mas Hambali sendiri kan tidak pernah berdomisili di sana. Sekarang kan seperti itu Mas Hambali ya? Bukan. Di Gedang Timur. Bukan, saya tidak tahu pasti KTP-nya. Oh iya, enggak, begini kan? Cuma informasinya. Informasi dari masyarakat ya? Informasi dari masyarakat, orang yang ditunjuk dalam SK juru kunci itu domisilinya di luar Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb. Tepatnya di Situbondo. Iya. Mungkin bapak-bapak ini kan warga asli, apalagi tokoh masyarakat di Desa Gedang Timur, bisa memberikan jawaban yang pasti Pak tentang siapa yang mendapatkan SK sebagai juru kunci di Astabeling tersebut. Apa betul
seperti yang saya baca di salah satu media itu bahwa yang mendapatkan SK sebagai juru kunci itu bukan warga asli Gedang Timur karena domisilinya di luar kabupaten, atau informasi ini keliru? Karena yang mengetahui sendiri termasuk Pak Kepala Desa mungkin kan tahu kan dari identitas, dari registrasi identitas para warganya, ini Haji Sifulan ini siapa, domisili di mana, atau memang tidak ada kan, seperti itu. Mohon apakah Bapak selaku tokoh masyarakat yang juga menjadi pemerhati tentang adanya situs cagar budaya Astabelingi itu kan tahu siapa yang dapat SK sebagai juru kunci dari Bapak Bupati ini, Pak? Iya, saya memang orang Gedang Timur asli, Pak. Iya. Tadi audiensi saya menanyakan itu, kok SK itu sudah keluar SK? Terima kasih banyak Bapak-bapak yang telah hadir dan meluangkan waktunya di Bagi Berita ID ini. Intinya menghadapi permasalahan tentang pengelolaan Astabelingi ini, harapan dari masyarakat tidak lain dan tidak bukan bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb ini bisa mendengar dan melihat tentang hal-hal yang terjadi di Astabelingi sendiri, tentang bagaimana tata cara pengelolaan itu bukan hanya diperuntukkan untuk satu orang, tetapi sehubungan dengan adanya yayasan dan apalagi dengan bantuan dari tokoh masyarakat ini, termasuk dari Bapak Kepala Desa sendiri, menginginkan pengelolaan itu tidak diberikan kepada satu orang, tetapi bagaimana seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Gedang Timur, Kecamatan Gayam, turut berperan aktif demi menjaga dan berlangsungnya keberadaan Astabelingi. Selain sebagai situs cagar budaya, tentunya Astabelingi ini merupakan tempat yang karomah atau jujukan dari para peziarah untuk ngalap berkah dan sebagainya tentang kewasitituan beliau sebagai tokoh agama. Terima kasih banyak. Semoga nantinya harapan-harapan Bapak ini didengar oleh Bapak Bupati selaku pemegang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bondo ya, seperti yang disampaikan Mas Hambali dan juga yang di media. Udah berapa tahun di situ Bondo, Pak? Sudah lama. Ada 10 tahun? Bisa lebih. 20 tahun? Kurang lebih lah di situ. 20 tahun ya. Terus dasarnya ini, apakah ketika Bupati ini menerbitkan SK tentang pengangkatan Ahmadi ini sebagai juru kunci, kan di sana katanya ada yayasan, Pak ya? Ada yayasan Astabelingi ya? Iya. Sudah dibentuk yayasannya. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya ini juga aneh, Pak. Ketika berbicara yayasan, apa yayasan itu tidak pernah dilibatkan tentang pengangkatan juru kunci tersebut? Atau memang tahu-tahu muncul SK itu atau Iya, bagaimana? memang begitu. Yayasan juga tidak tahu? Tidak tahu. Bapak termasuk pengurus dalam yayasan itu atau bukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Enggak, Bapak bukan pengurus yayasan? Termasuk kita pemantau ya. Pengawas? Pengawas. Pengawas dalam ya? Tidak pernah dilibatkan Tidak dalam... pernah. Gugur begitu aja. Dan juga itu nyuruh, cerkonce itu nyuruh. Maksudnya ketika Pak Bupati menerbitkan SK ke Bapak Ahmadi ini sebagai juru kunci, Bapak Ahmadi ini bukan warga asli Gedang Timur, maksudnya asli lah, tetapi kan sudah ada di luar kabupaten, bukan berdomisili di Gedang Timur, terus mendapatkan SK sebagai juru kunci, sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai juru kunci untuk melayani para peziarah tersebut, tahu-tahu memberikan atau pengalihan tugas kepada seseorang tanpa sepengetahuan dari yayasan dan Bapak Bupati tentunya ya Pak ya? Iya, barusan di ADC itu ya termasuk di Watan mengkontrolkan itu SK itu. Oh, Kabag Hukum Pak ya? Iya, Kabag Hukum. Dan juga harapan masyarakat itu supaya keyayasan lagi, jadi tidak dikelola pribadi, karena sudah 3 tahun lebih kemajuan pembangunan ya luar biasa. Misalnya ada
dimanapun tidak berarti silahkan turun ke Keramat Agung Belingi itu. Berarti selama ini yang menjaga, membersihkan dan melakukan pembangunan fasilitas untuk kepentingan para ziarah itu yayasan, Pak. Yayasan. Semenjak dipegang yayasan. Tetapi yayasan ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah termasuk dalam pengangkatan juru kunci ini, Pak ya? Tidak. Yang sekarang ini tidak. Mungkin ya mohon maaf, mungkin Pak Bupati yang seperti yang saya sampaikan tadi, tanda kutip ada pembisik yang sengaja menyesatkan dengan memberikan begini-begini bahwa ini ternyata kenyataannya Pak Bupati ini seperti dibohongi. Berarti adanya polemik seperti ini sampai melakukan audensi kan bagaimana Pak Bupati ini kembali melihat kembali SK tersebut, karena yayasan itu dibentuk tahun berapa, Pak? Sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. 3 tahun ya? Lebih. Hah? 2018 berarti hampir 5 tahun ya berdirinya yayasan tersebut. Tetapi ketika ada SK pengangkatan sebagai juru kunci, yayasan tidak pernah dilibatkan, Pak ya? Apakah dalam SK Pak Bupati itu ketika berbicara cagar budaya kan otomatis Pak Bupati memberikan SK, Pak ya? Pengelolaannya itu jatuh ke siapa, Pak? Yang itu ada 2, Pak. Jadi kotak yang di dalam Keramat itu yayasan, di luar itu aset di luar itu terkunci itu tapi nyuruh orang. Jadi hasil itu dikirim kemana-mana. Saya sempat membaca, Pak, ketika browsing itu atau melihat-lihat di salah satu media itu. Di sini saya sempat mendapatkan SK, Pak ya. SK nomor 188/238 keputusan /433.013 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang data foto kondisi existing, lokasi persil, deskripsi sejarah dan batas-batas situs cagar budaya. Identitas nama objek ini Astah atau Makam Panembahan Belingi Sapudi. Letak Kampung Kuatas, Desa Gedang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Luas 10.000 meter persegi, 1 hektar, koordinat sekian. Batas-batas utara tanah milik Haji Anwar, selatan jalan desa, barat kuburan umum, timur tanah milik Haji Anwar. Status kepemilikan tanah perdikan atau tanah negara. Pengelola yayasan Sunan Wirokromo. Iya. Berarti yayasannya Bapak ini ya. Ketika berbicara SK dari Bupati ini tahun 2020, otomatis segala sesuatu menyangkut Asta Belingi ini, baik keamanan, kebersihan, pengelolaan dan sebagainya sesuai yang diamanatkan dalam SK ini, otomatis sudah menjadi kewajiban dari Yayasan Sunan Wirokromo. Iya. Kok bisa pengangkatan juru kunci ini bapak-bapak ini tidak dilibatkan, apalagi Bapak mohon maaf atas nama siapa, Bapak? Pak Haji Lutfi. Pak Haji Lutfi ini sebagai pengawas Yayasan Sunan Wirokromo ini kok tidak dilibatkan? Apakah Bapak tidak pernah diberitahu oleh pemerintah sehingga terbit SK ini, atau memang sengaja ditinggal atau bagaimana, Pak? Bisa ditinggal, jadi nggak tahu. Jadi saya itu, Pak, di Keramat itu saya ada kepentingan, cuman kita pengen merawat, pengen ngeladeni Agung Belingi, karena ya saya yakin kebersihan Barokah Agung Belingi itu besar. Karena semua di Pulau Sepudi itu kan minta doa sama dia secara kasar. Itu makanya kita sebagai masyarakat nggak terima, harus balik ke masyarakat lagi. Takutnya bangun itu amburadul kayak dulu. Iya. Menurut Mas Hambali bagaimana tentang polemik ini? Menurut saya kan sudah jelas. Bapak Haji Lutfi tadi menyampaikan bahwa yang mendapatkan SK sebagai juru kunci
di Astawirokromo atau yang lebih kenal Astablingi itu yang namanya Pak Ahmadi ini, Pak Haji Ahmadi ini bukan berdomisili di Gedang Timur. Otomatis ketika Pak Haji Ahmadi ini sudah mendapatkan SK, kan pemerintah Kabupaten Sinom ini menganggap sudah Pak Ahmadi ini mengetahui betul sejarah seluk-beluk asal muasal atau asal usul dari Astablingi ini, sehingga ketika ada peziarah butuh tentang sejarah Astablingi ini kan bisa menyampaikan. Karena menurut versi saya kan seperti itu, Mas. Ini kan diskusi. Intinya ketika yang ditunjuk oleh Pak Bupati ini sesuai dengan SK tidak berdomisili di tempat, apakah yang mewakili itu betul-betul memahami tentang sejarah tentang Astablingi itu atau bagaimana? Menurut pandangan Mas Sambali selaku tokoh pemuda, tokoh aktivis dari Kepulauan Sapudi sendiri bagaimana? Ya, saya akan memahami polemik ini ada sesuatu yang tidak dipahami secara utuh oleh Bupati. Kenapa? Karena produk hukum yang dikeluarkan ini tidak melibatkan aspirasi dari bawah. Dengan kata lain, anggaplah yayasan, karena sesuai dengan SK tahun 2020 ini kan yayasan selaku pengelola, Mas. Jadi yayasan nggak dilibatkan, pemerintahan desa nggak dilibatkan, kecamatan nggak dilibatkan, unsur-unsur masyarakat desa nggak dilibatkan, tiba-tiba keluar SK. Penunjukan Bapak Haji Ahmadi sebagai juru kunci ya. Saya tidak tahu alasan secara legal formalnya kenapa SK juru kunci itu keluar dan ditandatangani oleh Bupati. Karena kapasitas saya tidak punya kemampuan melihat dari perspektif hukum. Cuman saya melihatnya ini ketika proses-proses keputusan hukum ini tidak dilalui secara aspiratif, efeknya adalah gejolak. Ya, akan berkelanjutan ya, Mas. Berkelanjutan. Seperti saya sampaikan tadi, masyarakat Gendang Timur ini begitu tinggi antusiasnya kepada Astablingi ini karena diyakini memiliki kekuatan spiritual. Karomah, Mas ya, kata orang Madura ya. Sehingga secara logika tidak masuk akal pembelaan masyarakat terhadap Astablingi ini. Kenapa yang perlu dibela? Karena Astablingi ini salah satu kebanggaan masyarakat Sapudi. Yang kedua, punya keyakinan sebagaimana hadis qudsi, barang siapa yang merawat kekasih Allah, Allah juga akan melimpahkan rahmat kepada orang tersebut. Jadi dua kekuatan inilah yang akan menjadi dukungan yang tiada henti untuk mempertahankan Astablingi ini dari kepentingan-kepentingan pribadi. Dalam konteks ini saya hanya berharap bagi yang punya kepentingan terhadap Asta ini, mari kita melihat secara nurani. Ini kan perspektifnya beda, Mas. Satu sisi orang melihat Astablingi ini merupakan warisan leluhur yang akan dijadikan objek pribadi, kepentingan pribadi. Satu sisi masyarakat melihat Astablingi ini merupakan warisan religi, warisan keagamaan yang mengandung nilai-nilai spiritual di situ. Dalam keyakinan paham Aswaja, dalam keyakinan masyarakat pesantren, merawat kekasih Allah itu, apakah yang hidup termasuk yang almarhum, ini sama saja. Ya, ini kan ada dua perbedaan. Satu keyakinan, satu kepentingan. Pemerintah diharap hadir di sini. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten harus hadir aktif membaca situasi. Jadi jangan mengedepankan kepentingan formil, tapi kepentingan maslahat. Apa itu kepentingan maslahat? Satu,
Masyarakat Sepudi melihat apa masyarakat Sepudi maksud saya apa yang menjadi dasar masyarakat Sepudi untuk mempertahankan Astabelingi. Ini yang pertama. Yang kedua, apa motif orang mempertahankan Astabelingi itu untuk dikelola. Ini dulu dipahami. Kalau kepentingan ini maslahat, Bupati harus berpihak kepada kemaslahatan. Ya. Kalau ini kepentingan pribadi, Bupati sebagai kepala daerah yang menjadi pemimpin masyarakat harus menengahi. Kan gitu. Ini yang tidak dilakukan selama ini, aspirasi dari bawah ini tidak direspon secara objektif. Atau memang, mohon maaf saya potong Mas Sambali, atau memang Pak Bupati ini tidak tahu disodorkan seperti saya sampaikan tadi, tanda kutip ya, disodorkan ini Pak Bupati dengan cerita bla bla bla, dengan omongan yang manis dan sebagainya, sehingga Pak Bupati itu percaya meskipun efeknya atau dampaknya akan terjadi kegaduhan di masyarakat dengan pengangkatan Bapak Haji Ahmadi ini sebagai juru kunci. Atau memang Pak Bupati itu tahu, atau memang dengan kata lain Pak Bupati yang seperti saya sampaikan tadi langsung tanda tangan karena ada pembisik, atau bagaimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu pasti, itu sudah ranah birokrasi ya. Ya. Saya kan tahunya dari luar. Di luar birokrasi itu tahunya saya tanya ke masyarakat, bagaimana, apakah selama ini ada semacam komunikasi dari pemerintah kecamatan ke pemerintah desa, dari pemerintahan desa kepada yayasan, dari yayasan dan masyarakat bagaimana? Ternyata nggak ada. Begini, kembali lagi, terima kasih Mas Malik, kembali lagi ke masyarakat, perlu dipertegas lagi Pak ya. Bapak Haji Ahmadi ini apakah pernah menjaga Astabelingi tersebut, atau bagaimana sehingga pemerintah Kabupaten Sumeneb ini mengeluarkan SK menunjuk Haji Ahmadi sebagai juru kunci? Apakah pernah menjaga di sana, atau bagaimana, meskipun dia berdomisili di Situbondo anggap seperti itu, tapi dulunya dia menjaga tiap hari, atau bagaimana? Atau ada faktor, mohon maaf, ini kan kecurigaan seperti yang disampaikan Mas Sambali tadi, apakah ada faktor lain, kedekatan dengan siapa sehingga SK itu muncul seperti itu Pak Haji Lutfi? Yang saya tahu Pak, nggak pernah duduk di terkunci. Cuman yang saya lihat kalau bulan Syawal itu ada di Karamat itu pengajian, ada. Satu hari saja ya Pak ya? Ya di situ satu malam lah, tengah malam lah. Tuh. Seingat saya sudah usia 55, gak pernah temu Jahmati duduk di pendopo. Sebagai penjaga, anggap sebagai penjaga, ya. Atau juga yang mempunyai apa ya, mempunyai keinginan atau panggilan moral atau panggilan jiwa untuk menjaga, membersihkan dan sebagainya, itu tidak pernah ada ya Pak? Gak pernah. Maksudnya Pak Haji Ahmadi ini sama sekali tidak pernah menjaga Astabelingi, tidak pernah lihat. Atau bagaimana, atau dulu mungkin sebelum pindah ke Situbondo waktu masih muda pernah menjaga, ikut begini-begini, atau bagaimana? Tidak pernah Pak ya? Bangunan juga gubuk gak pernah. Semenjak yayasan 4 tahun ini, alhamdulillah. Makanya kita terketuk untuk SK balik ke masyarakat. Itu. Melihat dan membaca SK yang ditandatangani oleh Bapak Kiai Haji Busro Karim tertanggal 3 Maret 2020 kan jelas Pak sebetulnya bahwa pengelolaan Asta Wirakrama, Sunan Wirakrama atau Astabelingi ini diberikan kepada Yayasan Sunan Wirakrama ini. Ini permasalahan yang perlu disikapi bersama, dan mungkin nantinya Pak Bupati ini terketuk hatinya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Intinya harapan-harapan dari bapak-bapak, harapan dari Mas Sambali selaku tokoh pemuda yang asli Sapudi, terus harapan dari Pak Haji Lutfi, terus harapan dari Bapak Kepala Desa sendiri tentang permasalahan yang terjadi
tentang adanya SK yang mencurigakan ini, tentang SK yang mana penunjukannya terhadap orang yang tidak pernah ikut mengelola, menjaga dan melestarikan Asta Belingi ini, apa harapan-harapannya Pak? Mas, termasuk Mas Hambali pertama mungkin sebagai tokoh kepulauan, aktivis kepulauan yang berdomisili di Sumeneb, nantinya bisa ke Pak Haji Lutfi dan Bapak Kepala Desa. Monggo Mas Hambali. Kalau harapan saya sebagai putra Sapudi, siapapun yang mengelola Asta, saya tidak akan mempersoalkan selama yang mengelola atau menjaga Asta ini untuk kepentingan peziarah, bukan kepentingan pribadi. Ya, seperti itu Mas ya. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini pemerintah kabupaten, mengertilah. Persoalan sebenarnya ini harus mengerti. Karena dua kutub kepentingan. Apa yang dimaksud dua kutub kepentingan? Satu sisi menganggap Asta Belingi ini milik pribadi, warisan untuk dijadikan kepemilikan. Sisi yang lain, pemerintah kabupaten mengeluarkan situs cagar budaya yang dalam hal ini pengelolaannya diserahkan kepada yayasan. Dua kepentingan ini harus diselesaikan biar polemik tentang siapa yang berhak mengelola Asta Belingi itu bisa diakhiri. Caranya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini ya harus melibatkan masyarakat, aktif melakukan komunikasi. Kan selama ini saya melihatnya masih setengah hati. Pihak kecamatan tidak melakukan komunikasi. Pihak kabupaten macet di kecamatan. Komunikasinya pihak kabupaten ke kecamatan, kecamatan macet. Nah ini sebenarnya kan kalau komunikasi ini tersedia di tingkat kecamatan, kan nggak perlu menyampaikan aspirasi langsung ke kabupaten. Secara struktur pemerintahan kan begitu. Iya. Ini kan ada saluran aspirasi yang buntu sampai masyarakat rame-rame datang ke kabupaten agar aspirasinya tersampaikan. Harapan dari Mas Hambali selaku asli putra dari Sapudi tentang polemik ini, termasuk dengan terbitnya SK ini, apa harapan yang paling diinginkan atau untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb demi selain menjaga kondusivitas yang akan terjadi di Gedang Timur, harapan-harapan ke depannya tentunya kan ada sebagai putra Sapudi. Apa Mas Hambali? Asta dikelola bersama, jangan dikelola pribadi. Seperti itu ya. Yeah. Termasuk nantinya kan sudah jelas sebetulnya di sana dalam SK Bupati tahun 2020 itu kan jelas pengelolaan itu Yayasan Sunan Wirakromo kan Wirokromo kan sudah jelas sebetulnya. Ya mungkin dengan adanya permasalahan yang tadi juga disampaikan oleh bapak-bapak tokoh masyarakat termasuk Bapak Kepala Desa ke pemerintah Kabupaten Sumeneb dengan menggelar audiensi tadi mungkin bisa tersampaikan ke Bapak Bupati. Intinya kan harapan Mas Hambali agar pengelolaan itu jelaskan seperti itu, bukan dimiliki oleh personal kan seperti itu. Mas Hambali. Yang perlu saya tekankan selain dikelola bersama, jadi jangan jadikan Asta Belingi ini jadikan objek ekonomi. Gitu. Seperti itu harapannya ya. Mungkin harapan dari Pak Haji Lutfi tentang adanya SK pengangkatan sebagai juru kunci ini atau tentang pengelolaan Asta Belingi ke depannya bagaimana? Harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan nanti ke Bapak Bupati sehingga bisa mengambil suatu kebijakan demi kepentingan masyarakat. Harapannya Pak? Iya, harapan saya sebagai masyarakat, ia harus diserahkan ke yayasan. Artinya dikelola bersama sama masyarakat. Itu harapannya. Bukan untuk pribadi seseorang ya? Kalau saya nggak ada harapan. Harapan saya cuma pengen ngeromat. Menjaga Pak ya? Menjaga ngeromat segi bangunan apapun
dan juga ada lebihnya, tidak ada lain. Siapa tahu bisa ada kelebihan, bisa nyentuh anak yatim fakir miskin, bisa membentuk anak yatim fakir miskin. Itu aja. Ya. Bisa sedekahkan, itu aja. Ya, ya, terima Karena kasih. ajisnya besar. Ya, harapan dari Bapak Kepala Desa Gedang Timur sendiri selaku pemerintah, perwakilan pemerintah kabupaten yang ada di desa. Iya, kalau harapan saya selaku kepala desa sebetulnya tidak jauh beda dengan teman-teman. Cuman kalau saya itu lebih memikirkan kondusivitas itu di desa saya, Iya, tidak terjadi polemik, ingin menyelamatkan istilahnya asid desa itu biar transparansi seperti itu, cuman harapan saya. Iya. Jadi dikelola bersama. Siap. Dikelola bersama itu. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang telah hadir dan meluangkan waktunya di Bagi Berita ID ini. Intinya menghadapi permasalahan tentang pengelolaan Astablingi ini, harapan dari masyarakat tidak lain dan tidak bukan bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb ini bisa mendengar dan melihat tentang hal-hal yang terjadi di Astablingi sendiri, tentang bagaimana tata cara pengelolaan itu bukan hanya diperuntukkan untuk satu orang, tetapi sehubungan dengan adanya yayasan dan apalagi dengan bantuan dari tokoh masyarakat ini, termasuk dari Bapak Kepala Desa sendiri, menginginkan pengelolaan itu tidak diberikan kepada satu orang, tetapi bagaimana seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Gedang Timur, Kecamatan Gayam, turut berperan aktif demi menjaga dan berlangsungnya keberadaan Astablingi. Selain sebagai situs cagar budaya, tentunya Astablingi ini merupakan tempat yang karomah atau jujukan dari para peziarah untuk ngalap berkah dan sebagainya tentang kewaskituan beliau sebagai tokoh agama. Terima kasih banyak. Semoga nantinya harapan-harapan Bapak ini didengar oleh Bapak Bupati selaku pemegang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.